bakal ngobrolin tentang mitos-mitos yang beredar mengenai matematika. Di sini aku gak sendiri, aku ditemani dengan dua teman-teman yang sangat luar biasa. Ada Iva dan Salma. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Rujana. Saya merupakan mahasiswa Teknik Matematika semester 5. Di sini aku Iva, saya juga mahasiswa dari Teknik Matematika semester 5. Baik, terima kasih Salma dan Iva. Jadi gini, kita tuh sering banget gak sih dengar orang bilang matematika itu cuma buat orang pintar aja. Atau kadang juga ada yang bilang, aku tuh dari kecil gak suka matematika, jadi sampai kapanpun ya bakal tetap gak bisa gitu. Nah, Salma Iva, menurut kalian mitos ini itu kenapa sih bisa muncul, dan dari pengalaman kalian sendiri benar gak sih matematika itu cuma buat orang pintar aja? Baik, menurut pribadi saya ya, matematika itu enggak hanya buat orang pintar saja. Lalu untuk siswa yang kurang pintar bagaimana? Apakah dia hanya sudah menyerah cukup sampai situ saja? Nggak mungkin kan ya? Nah, maka dari itu semua orang itu bisa matematika. Kuncinya satu, asalkan dia mau belajar dan rajin belajar. Aku juga dulu pernah kok remedial, tapi makin kesini aku makin sadar kayak, ternyata aku harus rajin belajar nih supaya nilai aku bisa tinggi, bisa nggak remedial lagi. Betul banget, banyak orang yang gagal matematika bukan karena dia nih nggak bisa gitu, karena dia nih bisa jadi karena kayak malas, terus apa lagi ya, kayak malas belajar lah intinya. Padahal kalau kita belajar bisa-bisa aja. Jadi mitos itu gak benar ya teman-teman, tergantung dari usaha kita sendiri gak sih? Iya, dan itu juga dari cara pandang kita. Jadi semisal nih kita udah denger, kata matematika, udah ada matematika, hari ini nih pelajarannya. Terkadang kita nih kayak udah nggak usah masuk lah gitu ya. Udah kayak nggak usah masuk, nggak usah buka buku lah, pengen tidur lah, yang inilah. Gitu. Banyak banget kan kata-kata gitu. Ya benar banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini juga mitos yang gak kalah sering kita dengar, bahkan dari teman-teman di sekitar kita. Mereka bilang kalau matematika tuh gak berguna gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, kadang saya juga bertanya-tanya, mungkin karena yang mereka lihat itu hanya si rumus-rumusnya aja. Padahal di kehidupan kita ini kan luas banget ya, bukan cuma soal rumus yang ada di papan tulis. Nah, aku penasaran banget nih, menurut kalian benar gak sih matematika itu gak berguna? Atau jangan-jangan sebenarnya kita pakai matematika setiap hari tapi kitanya aja yang gak nyadar? Hanya saja kita tidak menyadari bahwa kita selalu menggunakan konsep matematika dalam kehidupan nyata. Bahkan kalau lagi kita belanja online, terus kita lihat ada tulisan diskon 25%. Nah, tanpa sadar nih ya, kita nih langsung itu nggak sih? Jadi berapa ya harganya? Kira-kira itu kan. Tanpa sadar kita itu kayak sebenarnya menggunakan matematika. Nah, apalagi kita nih ya sebagai cewek-cewek pasti sering banget kita bikin kue ya. Jadi cara kita mentakarnya, menggunakan timbangannya, itu juga kita sudah menggunakan konsep matematika ini. Oke, berarti berguna sekali ya teman-teman sekalian ya. Jadi mitos ini tidak benar. Terus yang pertanyaan selanjutnya nih, kalian pasti pernah dengar juga mitos bahwa guru matematika itu galak, iya nggak sih? Kayak kalau guru matematika udah masuk kelas, semua siswa tuh langsung duduk, terus kayak tegang gitu. Nah, menurut kalian kenapa sih bisa muncul persepsi bahwa guru matematika itu cenderung galak atau serius? Apa memang pelajarannya yang menuntut untuk keseriusan itu, atau karena pengalaman kita dulu aja? Menurut saya, dia itu karena guru itu terlalu menjelaskannya itu tegang, terlalu tegang, dan itu dari tegang itu membuat kita menjadi persepsinya wah guru itu galak nih, guru itu galak. Terus kayak misalnya kita sehari aja udah suruh maju ke depan nih, nah jadi dari situ yang kayak gimana gitu kita mau masuk di kelas itu ya. Kalau menurut aku ya, guru yang galak itu sebenarnya nih pengen anak muridnya itu kayak lebih fokus sebenarnya. Jadi persepsi itu salah ya teman-teman, berarti tergantung cara pandang kita terhadap guru matematika. Nah, kalau kita lihat sekarang
Baik, izin menjawab ya. Salah satunya saya sebagai salah seorang guru. Nah, jadi saya akan mengajarkan konsep matematika itu dalam kehidupan nyata. Jadi, semisal nih kita kan kayak terkadang nih kita mau hafal rumus tuh bingung kan, banyak banget apalagi rumus bangun ruang lingkaran contohnya. Nah, jadi itu kita tidak hanya menghafal rumus saja. Contoh nyatanya adalah kita akan membuat sebuah jeruk. Nah, di mana nanti jeruk itu kita kupas bareng-bareng. Nanti dari kupasan jeruk itu tadi kita akan menemukan suatu rumus. Jadi gimana sih P itu apa sih gitu kan. Nah, setelah kita menemukan rumus, mengajarkan semuanya. Nah, buah jeruk itu tadi kita makan bareng-bareng. Jadi itu anak tuh kayak nggak cuma hafalan rumus aja. Oh, ternyata rumus lingkaran tuh ini loh, rumus volumenya tuh ini loh gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih lingkaran itu dari apa, ternyata ada apa saja sih di lingkaran gitu kan. Jadi biar matematika itu terasa lebih dekat dengan kita gitu nggak sih? Iya, dan lebih melekat dengan kehidupan sehari-hari dan terasa menyenangkan dan menggembirakan. Biar tambah seru. Ya, jadi kita sudah tidak mempercayai mitos-mitos itu lagi bahwa matematika itu sulit. Iya. Dan terakhir nih teman-teman, ada nggak sih kalimat atau cara pandang yang menurut kalian penting banget untuk dikasih tahu ke teman-teman yang masih takut sama matematika? Menurut aku nih ya, jangan takut untuk mencoba. Jangan apa-apa bilang aku nggak bisa, tapi belum nyoba. Nah, seenggaknya kita nih kayak mencoba dulu gitu, pasti bisa. Oke, berarti kuncinya adalah usaha dulu ya teman-teman, jangan takut dulu gitu. Nah sekarang buat Salma nih, apa sih pesan-pesan buat teman-teman yang masih takut sama matematika? Pesannya adalah jika orang itu bisa, maka kita juga bisa. Kuncinya itu satu, kita harus rajin belajar. Karena matematika itu adalah logika, bukan sihir. Oke, terima kasih. Terima kasih Salma dan Iva. Seru banget ya ngobrolnya, dan jujur banyak banget hal yang bahkan aku sendiri baru sadar, baru kepikiran setelah kita diskusi panjang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton juga bisa lebih santai ya teman-teman untuk menghadapi matematika, dan mungkin setelah ini gak lagi terjadi mitos-mitos yang beredar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa